Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari ini, hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, adalah pekan biasa yang ke-8. Hari Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita di kala gelap dan tongkat di jalan yang licin. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padamu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Bukalah hati kami supaya dapat mendengarkan bisikanmu yang halus. Bapa, sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya, semoga kami rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabdamu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami dengan sabdamu yang akan kami renungkan hari ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari Kitab Ulangan bab 4 ayat 32 sampai dengan 34 ditambah ayat 39 sampai dengan 40. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah mendengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan? Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik kedamaian dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Pembacaan dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah
adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pencarian akan hal ilahi selalu berjalan sejajar dengan pencarian manusia akan siapa dirinya dan untuk apa dia hidup. Hal ini dapat disaksikan dalam semua mitologi kuno, dalam kepercayaan maupun agama yang paling kuno, dalam kitab suci, dan dapat disaksikan hingga ke zaman digital yang dibarengi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pencarian tentang sifat dan eksistensi Allah tidak dapat dipahami secara akurat jika dipisahkan dari begitu banyak pertanyaan eksistensial yang lainnya yang bisa kita bawa ke dalam diri kita sendiri. Nah, dalam tulisannya, Santo Agustinus menetapkan bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah untuk mencari kebenaran objektif tentang siapa Tuhan, melainkan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri hanya dapat diperoleh dengan mengenal Tuhan. Jalan yang ditelusuri oleh Agustinus ini menjadi petunjuk penting bagi misteri dari pencarian diri kita sendiri. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, kita sampai pada pengetahuan yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, mengenal Allah. Mengenal Allah akan meningkatkan hakikat diri kita.
Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini menegaskan bahwa kita adalah pewaris kemuliaan dan kita dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan, bukan dalam ketakutan. Perjalanan kita menuju Allah terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya kepada Allah seperti yang ditunjukkan Musa dalam kitab Ulangan hari ini. Berarti menggali kembali masa lalu untuk melihat jejak kakinya dan memahami kehadirannya yang penuh kasih. Saudara-saudari terkasih, pengalaman akan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Injil hari ini bisa dilihat dari reaksi para murid yang bertemu dengan Yesus di Galilea. Silih berganti antara saat-saat penuh kekaguman dan saat-saat penuh keraguan. Namun hal yang menguatkan dalam petualangannya ialah janji Yesus. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, hari ini Yesus mengundang kita untuk memiliki pemahaman yang bersifat personal tentang Tritunggal Maha Kudus, seperti yang Dia lakukan. Banyak orang, banyak umat yang sudah sejak lahir dia sudah Kristen, tidak mengerti dan tidak memahami apa itu Tritunggal. Kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita, terutama ketika kita merasakan tertekan, takut, atau marah. Kita memandang Yesus sebagai saudara kita dan turut merasakan suka dan duka dalam kehidupan. Roh Kudus mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat satu sama lain. Saudara-saudara terkasih, misteri Allah Tritunggal yang kita rayakan hari ini juga menyadarkan kita bahwa Allah telah mengasihi dan menjadikan kita sebagai bagian dari kehidupan ilahi. Semoga kesatuan yang tak terbagi dalam Tritunggal Maha Kudus menjadi pedoman kita saat untuk memupuk persaudaraan yang sejati dengan seluruh umat manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dampingilah kami dengan cinta agar kami makin mampu membangun relasi personal sehingga makin memahami kehadiran-Mu dalam hidup kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.